Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang cara buat jam digital. Kemudian bisa klik nih tombol ini. Nah, sebelum kita membuat ini ada beberapa persiapan. Pertama, sebelum kita mengambil tombol, kita dapat klik button. Kemudian kita masukkan button itu. Kemudian kita select button kemudian kita klik decompose, kemudian kita select keduanya dan kita klik make device. Kita bisa tulis apa yang kita inginkan. Saya langsung tulis button user, kemudian kita edit atau delete ini dan masukkan button SW+1, kemudian kita klik di sini, kita masukkan sesuai dengan pinnya 11 dan 22, assign passage, next, dan oke. Nah, ini karena saya tadi ada button user, jadi itu bisa saya ubah dan kita bisa delete itu semua dan lakukan hal yang sama ke 7 segment anoda. Nah, bedanya yang di search di sini adalah ini 7 segment 56, kemudian ini kita klik A1, B1, C1, COM itu CA1, D1, E1, F untuk F kita G1 dan F. Untuk selanjutnya kita dapat cari model sebagai berikut. 7 segmen yang tadi sudah kita buat, yang besar 7447, 7493, 555, button yang sudah kita tadi resistor, kapasitor, dan yang terakhir tapi kita tidak ingin mengambil N yang ini, tapi karena kita ingin melakukan RS nanti, kita ambil 408. Kita sudah dapat ini semua, mari kita mulai dari clocknya. Karena kita klik ini, kita perlu ground sama power. Kemudian kita masukkan 555 nya dan kita perlu 2 kapasitor dan 3 resistor. Sambungkan 1 ke ground dan 8 ke power. Dari 8 ini kita sambungkan ke resistor 1 dan resistor 2. Kemudian kita sambungkan keduanya ke 7. Dan dari 7 kita sambungkan ke resistor. Nah, resistor kita ketiga kita dapat ubah menjadi 4,7. Dari 3 kita hubungkan ke 6. Untuk kedua kapasitor kita dapat ubah menjadi 100. Sambungkan 6 ke sini dan ujung ke ground. Lalu sambungkan 6 ke 2 tanpa memasukkan 1 dan sambungkan dari 2 ke kapasitor lalu ke ground. Kemudian sambungkan 4 ke power dan kita dapat lihat bahwa signalnya akan berubah kira-kira setiap detik. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan ke 7493. 7493 ini adalah sebuah decoder yang akan menaikkan angka yang nanti akan ditampilkan di 7 segment. Jadi dia yang memprosesnya lah kira-kira. Cara mengoperasikannya, pertama kita masukkan 14 ini dan kita hubungkan 1 dengan 12. Kemudian 2 dan 3 ini adalah untuk mereset. Presetnya itu kita dapat gunakan kapan saja. Misalnya kita ingin menggunakan preset setiap kali mereka mencapai angka 10. Jadi ketika angka 10 dia akan kembali lagi menjadi 0 dan bukan 10. Karena memang segmen kita dari 0 sampai 9 saja. Tetapi ini bisa digunakan untuk angka-angka lain. Misalnya nanti jika dalam puluhan kita dapat mengambil 6. Karena kita ingin meresetnya itu setelah 60 dan bukan setelah 90. Untuk meresetnya kita tinggal masukkan keduanya ini karena kita ingin mereset setelah dia mencapai angka 10, kita ingin masukkan di binary 8 tambah binary 2, yaitu di sini. Setelah kita mendapat ini semua, kita dapat masukkan 7447 kita dan segmen kita. Kita dapat hubungkan semua garis dari 7 segmen kita ke 7447 kita. Kemudian kita menghubungkan 12 dari ke A. Kemudian kita menghubungkan dari 7493 ke 7447 kita. Kemudian kita masukkan satu power lagi untuk display kita. Sambungkan dari ujung sini ke powernya dan sambungkan dari power ini ke 5
dan 4 dan 3 dapat kita. Ya, akan bertambah. Akan bertambah setiap ketiknya. Kurang lebih 1 detik. Selanjutnya kita dapat melakukannya lagi untuk puluhan detik dan jamnya. Kita bisa blok copy dan kemudian 14 kita masukkan ke 3 dan kita ubah dari 3 ini karena kita ingin mereset setelah 6 dan bukan 8. Kita bisa hubungkan seperti ini. Untuk testing kita dapat merubah 4,7K menjadi 1K biar lebih cepat. Kemudian kita klik play. Oke, saya baru menotis kesalahan saya. Ini bukan kedua, tetapi kelima. Tadi itu kesalahan. Dan kita bisa lanjutkan. Kita ketik play. Kita lihat kalau lebih cepat daripada yang tadi. 1 dan ketika kita mencapai kita akan kembalikan mau. Kita dapat lanjutkan lagi rangkaian ini hingga akan menjadi seperti ini. Nah, kemungkinan besar saat kita membuat ini, kalau misalnya membuat ini, yang biru, wilayah biru yang default ini nggak bakal cukup, tapi kita bisa tinggal klik sistem dan klik set sheet sizes, ubah dari yang waktu itu, yang biasanya yang default itu A4 jadi A3 dan klik OK aja. Itu bakal lebih besar bagiannya. Untuk tombol-tombol ini hanya semi opsional saja. Sebenarnya sih tidak perlu, tetapi sangat dianjurkan untuk testing dan untuk ngeset jamnya setelah kita angkat. Ini sendiri tombolnya ini akan tersusun ke sini. Jadi ketika ini sudah 8 akan menyala, tapi kita bisa tekan tombolnya untuk nyalakan manual. Untuk menit sih selain itu tidak beda-beda jauh dengan detik. Yang beda agak jauh itu cuman jam, dimana kita lihat ada dan lagi beberapa dan lagi di sini. Ini semua ini tugasnya itu untuk mereset. Kita lihat 2-3-nya terhubung ke sini, ke dan ini, kumpulan dan ini, dan bukan ke kabel yang di sini. Ini itu karena kita ingin mereset. Nah, itu ketika 2 ini nilainya sudah jadi di sini 2, di sini 4 tuh. Ini bisa di screenshot saja atau di pause videonya jika ingin melihatnya. Untuk demonstrasi saya kira yang paling bagus itu dengan meset ini menjadi 235959. Jadi kita akan klik ini 23 kali. Dan ketika 59 itu bertambah 1, 2, 3, dan kita tinggal menunggu detiknya itu menjadi 59. Nah, dan jika semuanya itu benar, seketika ini sudah mencapai 60, semuanya akan menjadi 0. Dan boom, semuanya menjadi 0. Selamat tahun baru. Nah, setelah kita membuat ini semua, ini dapat lanjut ke RS. Kita bisa mengklik ini, kemudian klik ini semua. Kita lihat hanya 2 ini saja yang belum.
kita dapat masukkan ini semua, tinggal klik, ini otomatis akan hilang setelah kita memasukkannya. Nanti bisa kita rapikan, tetapi kita keluarkan ini semua dulu, atau kita masuk ke C1 dulu. Nah, jika kita melihat C1 ini di kapasitornya, kita lihat C1 has not been assigned a PCB footprint. Do you want to choose one now? Kita klik yes. Kemudian kita bisa lihat cap, itu kapasitor. Kemudian kita dapat melihat ini cap 10. Ini saja cukup. Kita klik OK dan lakukan yang sama untuk C2 dan masukkan semuanya. Setelah misalnya kita memasukkan ini semua, nah kita bisa merapikannya seperti ini. Oh iya, saya lupa, ketika kita masukkan semantic capture ini, kita dapat klik kanan di button edit properties, uncheck exclude from PCB layout, dan tulis B1 atau nama apapun yang Anda inginkan. Saya pilih B1 saja, dan ini B2 exclude from PCB layout, dan lakukan yang sama untuk ketiganya. Jangan lupa kita namai juga semua segmen kita. Kita dapat namai, misalnya ini saya namakan detik satuan, dan exclude from PCB layout, detik puluhan, exclude from saya, dan seterusnya. Kita dapat melanjutkannya dan kita dapat memasukkan semuanya. Setelah kita memasukkan semuanya ini, kita dapat melihat bahwa sudah tidak ada DRC error, tetapi ada 175 hubungan yang belum kita lakukan. Kita akan menghubungkan ini semua. Cara menghubungkannya adalah pertama kita klik dan pastikan kita di button cover. Kemudian kita lihat misalnya dua yang kita dapat melihat garisnya, dapat klik salah satunya, kemudian geser mouse kita hingga kita dapat mengklik jika kita ingin kabel tembaganya seperti demikian. Kita bisa klik keduanya untuk menghubungkan keduanya itu, dan kita dapat melanjutkannya untuk yang lain. Nah, misalnya kita ingin menghubungkan dari 8 ke 4 ini. Nah, menurut kelihatannya bisa dengan seperti ini, tetapi kita tidak bisa demikian karena itu akan terlalu dekat kepada kabel-kabel yang lain dan itu dapat menyebabkan masalah. Nah, kita tidak bisa melalui cara lain, dan ini juga kita lihat error dan kita tidak bisa menembusnya dengan normal dengan bottom cover saja. Nah, disinilah kita dapat mengklik 2 kali. Kita akan mendapat pin, dan jika kita lihat kiri bawah, kita akan melihat bahwa sudah menjadi top cover. Nah, maksudnya ini kita sekarang berada di atas yang semua garis tadi. Kita bisa dapat melewatinya tanpa mengenai sambungan-sambungan yang lain. Dapat tinggal klik 2 kali lagi untuk kembali ke bawah dan masuk klik keempat untuk menghubungkannya. Sekarang 8 dan 4 ini sudah terhubung, tapi tidak mengganggu hubungan 62, 3, 14. Sekarang tinggal masalah menghubungkan ini semua, karena kita dapat melihat bahwa masih ada 168 yang kurang. Silakan nyalakan musik dan mulai menghubungkan, karena ini tidak bakal cepat. Jika ini sudah selesai, akan seperti ini. Ini mungkin bukan ini mungkin tidak terlalu rapi, tetapi yang paling penting adalah ini sudah terhubung keseluruhannya. Nah, cara kita mengetahui secara pasti bahwa tidak ada error terdapat di rangkaian yang telah kita buat ini
adalah kita bisa melihat bahwa tidak no CRC errors dan no DRC errors. Setelah itu kita dapat klik ini di sebelah ares tadi, kita dapat klik 3D visualizer dan kita dapat klik untuk melihat ini semua, ini yang top dan ini yang bottom. Setelah ini semua sudah selesai, kita dapat klik board mode default, kemudian kita select keseluruhannya, dan ini top copper, dan klik OK, dan itu selesai. Kita tinggal lihat 3D visualizer. Dan sekarang kita lihat bahwa papan PCB kita sudah terbuat. Ini bottom copper dan ini top copper. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Selamat pagi.